Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fal mughiratis subha. Dan kuda-kuda yang menyerang dengan tiba-tiba pada waktu pagi atau subuh. Sebagian besar kisah epik perjuangan peperangan itu, baik itu kisah epik Romawi, Yunani, Persia, Jepang, Cina, dapat kita lihat pasti ada kisah bagaimana tentang penyergapan pada waktu pagi-pagi, pada waktu manusia mencapai titik istirahatnya, puncak kelelahannya, untuk mengkondisikan kembali staminanya. Bagaimana Bani Saud pun sekarang yang mencekram Saudi Arabia pun pada saat itu melakukan kudeta ketika pagi-pagi. Kisah epik Taiko, Jepang, sebagian perjuangan Alexander the Great. Juga ada tugas-tugas khusus mata-mata yang menyerang musuh ketika pagi-pagi. Di sini Allah menerangkan ketika Dia bersumpah bahwa demi kuda perang yang berlari kencang terengah-engah, yang mengeluarkan bunga-bunga api dari tapal-tapal kuku-kuku kudanya, lalu menyerang dengan tiba-tiba di kala pagi hari. Sedikit nukilan hadis yang mengisahkan peristiwa ini. Namun jika ditilik memang bahwa kemenangan umat Rasulullah pada saat itu memang pagi-pagi itu bukan waktu yang lengah bagi pasukan beliau, karena memang diharuskan untuk sholat tahajud, diharuskan untuk sholat subuh bagi mereka jiwa-jiwa yang sudah terputus nafsunya kepada duniawi. Entah mungkin pasukan beliau yang menyerang musuh ketika pagi-pagi, atau ketika pasukan beliau itu tidak lengah sehingga sulit bagi mereka menyerang pasukan Rasulullah, baik itu ketika berkemah dimanapun, menyerang secara tiba-tiba. Begitu. Surat Al-Adiyat ini saya suka dengan surat-surat perumpamaan semacam ini. Jadi logika kita diasah tidak hanya terpaku kepada sisi yang fisik, pun bisa diasah kepada sisi yang batin. Sekali lagi dalam bidang tasawuf kental sekali bagaimana hawa nafsu kita selalu kita pacu. Kuda perang kita itu sebenarnya hawa nafsu yang seharusnya bisa memenggal kepala orang yang zalim, penindas, yang senantiasa mencuri duit rakyat, senantiasa masih tidak kapok yang melakukan nepotisme,
memposisikan jabatan, memposisikan kekuasaan, memposisikan menteri, memposisikan komisaris, memposisikan direktur jenderal sebagai pengawas, tidak berlandaskan kompetensi, hanya berlandaskan kata belece, kedekatan, sehingga orang-orang semacam itu bisa gampang sekali ditipu oleh para kolusi yang menciptakan delusi, hukum-hukum palsu, aturan-aturan palsu, cara-cara palsu, sehingga membersihkan api-api di mana uang rakyat dibakar bukan untuk rakyat, sehingga pembangunan terbengkalai dan kita harus meminjam kepada negara-negara lain. Dan kita diserang di saat-saat yang kita tidak sadar, karena kondisi kita juga yang jauh dari Allah. Senantiasa berfokus sholat untuk jabatan, untuk kekayaan. Sholat tahajud hanya untuk memastikan apakah aku mengambil kerjaan ini atau tidak. Sholat tahajud hanya untuk memastikan apakah baik aku melamar orang ini atau tidak. Sholat tahajud bukan dipastikan untuk hanya cinta kepada Allah. Persetan dengan pilih-pilihan itu. Atau apapun yang kita pilih itu, kalau kita tujuannya baik dan benar, itu pasti hasilnya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Begitu. Lebih dalam lagi daripada hanya menukilkan tentang peperangan pada saat zaman Rasulullah. Sangat suka kaum tasawuf pada surat Al-Adiyat ini. Sibuk reformasi, tapi cara-caranya masih digunakan. Sama seperti Soeharto. Sibuk mereformasi, tetapi cara-cara komunismenya masih dipergunakan. Pusat kekuasaan hanya pada dia, seolah-olah dia adalah Fir'aun sejati. Kita juga sama, sibuk mereformasi, tapi cara-cara Soehartoisme masih kita pakai. Korupsinya, kolusinya, nepotismenya. Dengan senyum-senyum palsu kita seolah-olah hidup dalam keluarga yang bahagia, padahal harta kita itu berupa cacing-cacing, berupa belatung-belatung dari uang rakyat. Orang yang pintar, orang yang cerdas tidak ada tempat di sini. Mereka lari pergi ke negara-negara lain yang lebih menghargai mereka, lebih menghargai kecerdasan mereka, lebih menghargai kejujuran mereka, lebih menghargai kerja keras mereka. Lalu yang malas-malas, yang seperti babi-babi, yang seperti anjing-anjing nafsunya di sini kita pelihara, kita nina bobokan mereka. Ada keturunannya mereka bergelimang dengan harta, dan kita menontonnya begitu saja dengan tampang melongo. Luar biasa surat Al-Adiyat itu. Kalau ditasawufkan dengan batin keimanan nurani hati manusia. Lalu ada sekelompok orang yang katanya ingin merubah, menjadikan akhlak di titik puncak paling tinggi, tapi di belakangnya yang membiayai itu ternyata politikus-politikus bejat yang merasa terganggu karena kerjaan korupsinya diganggu oleh pemerintah yang sedang berusaha membenahi negeri ini. Jejak-jejaknya sangat ketara, dibangun ketika reformasi sudah ada, oleh dana-dana yang bisa ditelusuri dari mana itu asalnya. Luar biasa kalau umat bodoh. Makanya Ali tetap mengharamkan yang namanya bodoh. Karena kasihan anak cucu kita nanti jadi ikut bodoh juga. Alhamdulillahirabbil alamin.